Halo semua, apa kabar anak-anak? Harapannya semua anak-anak masih tetap semangat belajar dan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita akan belajar tematik, tema 1 sub tema 3. Kali ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini dalam tema bersyukur atas keberagaman ini yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Berikut penjelasannya ya anak-anak ya. Ya, yang pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan disampaikan menggunakan media lisan seperti pidato, radio, atau ceramah. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Gagasan pokok ini biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan akhir sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, meringkas teks lisan. Bagaimana cara meringkas teks lisan? Berikut ini caranya ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang ketiga, analisis gambaran umum dari teks tersebut. Dan yang keempat, susunlah kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok serta gambaran umum teks tersebut. Nah, contohnya ya. Yang pertama, kita kan disuruh untuk mendengarkan teks dengan seksama. Jadi misalnya ibu memberikan sebuah materi. Seperti pada saat ini, ibu memberikan materi tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, anak-anak dapat mendengarkannya dengan baik. Kemudian, setelah anak-anak mendengarkan, catatlah gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Bagaimana cara mencatat gagasan pokok? Tentu anak-anak sudah tahu ya, karena pada pembelajaran sebelumnya ibu sudah jelaskan bahwasannya gagasan pokok ini dapat kita jumpai di awal, akhir, atau di awal maupun akhir sebuah paragraf tersebut. Dan catatlah gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung ini yaitu menjelaskan kembali atau mendukung si paragraf gagasan pokok tadi. Seperti itu ya anak-anak untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian langkah yang ketiga katanya yaitu analisis gambaran umum dari teks tersebut. Apa dia gambar umumnya? Tentang apakah dia? Seperti yang ibu jelaskan pada saat ini, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Misalnya dalam pembelajaran IPA, apakah gambaran umumnya itu tentang bunyi atau sebagainya. Dan yang keempat, susunlah kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok serta gambaran umum teks tersebut. Jadi setelah anak-anak mencatat gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukungnya dan gambaran umumnya, susunlah kalimat tersebut. Jadilah sebuah paragraf, yaitu dinamakan meringkas dengan teks lisan dari apa yang telah didengarkan ataupun dibacakan. Begitu ya anak-anak ya. Jadi penjelasan ibu hari ini, pada kesempatan kali ini, anak-anak dapat loh meringkas teksnya kembali. Begitu untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Jadi cukup sekian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks lisan dan cara meringkas teks lisan tersebut. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya anak-anak. Bye-bye.